Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Bapak Fathur Rahman Galasanca, Ibu Azizah, dan Ibu Hajah Hadiah akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu hakikat penilaian pembelajaran. Materi pembahasan yang pertama yaitu hakikat penilaian pengukuran dan tes, yang kedua langkah pengembangan alat penilaian, dan yang ketiga tujuan dan fungsi penilaian. Yang pertama tentang hakikat penilaian pendidikan. Penilaian pengukuran dan tes ada 3. Yang pertama yaitu penilaian atau evaluasi. Suatu proses untuk mengetahui atau menguji apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Yang kedua, pengukuran. Alat penilaian berhubungan dengan data-data kuantitatif atau skor. Yang ketiga, yaitu tes. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi tentang peserta didik, baik dari ujian ataupun ulangan. Non-tes yang berupa non-tes diantaranya pengamatan, pemberian angket, dan wawancara. Asesmen adalah bagian dari proses pembelajaran dan dilakukan secara berkelanjutan selama berlangsungnya proses pembelajaran tersebut. Jadi, peserta didik atau guru melakukan penilaian yang berupa asesmen, contohnya yaitu portofolio ataupun proyek. Hakikat penilaian dan komponen penilaian. Ada 3. Yang pertama yaitu penilaian, yang kedua informasi, yang ketiga komponen penilaian. Penilaian di sini yaitu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Sedangkan informasinya yaitu informasi yang dimaksud di sini adalah skor hasil penilaian, hasil pengamatan, hasil penugasan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu komponen penilaian terdiri dari 1. Pengumpulan informasi, yang kedua penggunaan informasi, dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Komponen penilaian terdiri dari 3. Yang pertama pengumpulan informasi, yang kedua pembuatan pertimbangan, dan yang ketiga pengambilan keputusan. Untuk pengumpulan informasi, yaitu informasi tersebut meliputi aspek pengetahuan, kemampuan, keterampilan, kinerja. Pembuatan pertimbangan, yaitu membuat bahan pertimbangan berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Untuk pengambilan keputusan, yaitu berdasarkan pertimbangan dan informasi yang sudah diperoleh oleh seorang guru pada saat pembelajaran berlangsung. Komponen penilaian terdiri dari 3. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi, yang kedua pembuatan pertimbangan, dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Untuk pengumpulan informasi, yaitu di sini informasi tersebut meliputi aspek pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan kinerja. Sedangkan untuk pembuatan pertimbangan yaitu membuat bahan pertimbangan berdasarkan informasi yang dikumpulkan. Ini merupakan tahap kedua. Sedangkan yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Untuk pengambilan keputusan, pemilihan di antara sejumlah pilihan alternatif. Pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan dan informasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Jadi, peserta didik atau guru melakukan komponen penilaian ini ketika pada saat proses pembelajaran berlangsung. Penilaian proses dan penilaian produk. Ada 2, yaitu penilaian proses, di mana penilaian yang dilakukan sepanjang dan bersamaan dengan proses pembelajaran. Sedangkan penilaian produk atau penilaian prestasi yaitu penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengukur capaian hasil belajar. Penilaian sebagai suatu proses, penilaian sebagai satu kesatuan dalam proses pembelajaran. Model penilaian proses pembelajaran, 1. Penetapan tujuan pembelajaran, yang kedua, penjajakan pengetahuan sebagai landasan atau langkah awal, yang ketiga, penilaian kemajuan belajar, yang keempat, pemanfaatan hasil nilai. Untuk pemanfaatan hasil nilai, di sini terdiri dari peningkatan pembelajaran, menentukan prestasi, dan laporan ke berbagai pihak, dinas, atau orang tua. Nah, untuk
pemanfaatan hasil nilai ini bisa berupa untuk rapot. Model penilaian Ten-Brink ada 3. Tahap persiapan, tahap pengumpulan data, dan tahap penilaian. Untuk tahap persiapan, pelukisan secara rinci jenis pertimbangan yang akan dibuat, pelukisan informasi yang diperlukan, pemanfaatan informasi yang sudah ada, penentuan kapan dan bagaimana cara memperoleh informasi, pemilihan alat penilaian yang akan dipergunakan. Kemudian yang kedua, tahap pengumpulan data, yaitu pengumpulan informasi yang diperlukan, yang kedua analisis dan pencatatan informasi yang diperoleh, dan yang ketiga yaitu pembuatan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Langkah pengembangan alat penilaian. Langkah pengembangan alat penilaian. Penentuan spesifikasi ujian, yaitu yang pertama tahapnya adalah menentukan kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar dijabarkan dari standar kompetensi. Standar kompetensi dalam pembelajaran bahasa Indonesia terdiri dari menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Tahapan kedua, pembuatan deskripsi bahan uji. Bahan uji ini berdasarkan bahan ajar meliputi materi pokok dan uraian materi. Tahap berikutnya yaitu pembuatan kisi-kisi, acuan-acuan dalam menulis butir-butir soal. Yang keempat, menentukan bentuk soal dan nama ujian. Untuk bentuk soal terdiri dari pilihan ganda, benar salah, penjodohan, isian singkat, dan uraian. Nah, untuk bentuk soal, kita harus menentukan tingkatan, apakah SD, SMP, SMA. Nah, tidak seluruhnya bentuk soal ini diperuntukkan untuk tingkatan sekolah. Jadi, tergantung tingkatan sekolah tersebut. Jika SD itu apakah cocok untuk soal uraian? Nah, jika SMA apakah cocok untuk penjodohan dan lain sebagainya. Nah, lama ujian juga tergantung kepada durasi. Apakah dalam mengerjakan soal itu durasi pengerjaannya 60 menit ataukah 120 menit? Kita harus menyesuaikan tingkatan SD, SMP, atau SMA. Langkah pengembangan alat penilaian. Penulisan butir soal. Menulis soal berdasarkan indikator, kisi-kisi, standar kompetensi, dan kompetensi dasar, bentuk soal, dan sebagainya. Ketika kita menulis soal, tentunya kita harus menentukan juga butir soal yang akan kita ujikan dengan yang pertama yaitu memperhatikan kisi-kisi. Jadi, kisi-kisi ini harus sesuai dengan indikator materi. Yang ketiga yaitu penelaahan butir soal. Menelaah atau memeriksa kembali soal yang sudah dibuat dari segi materi, konstruksi, dan bahasa. Yang keempat, pelaksanaan uji coba. Melakukan uji coba dari alat tes yang bersangkutan. Yang kelima, analisis butir soal dan jawaban. Analisis yang dilakukan sebagai umpan balik pembelajaran. Jadi, ketika penilaian berlangsung, kemudian sudah mendapatkan hasil, maka kita harus menganalisis butir soal tersebut. Apakah sukar, mudah, sedang. Kemudian, perbaikan butir soal dan perakitan soal ujian. Perbaikan butir soal dari hasil analisis yang sudah dilakukan sebelumnya. Perakitan soal ujian yaitu menyusun soal sesuai bentuknya dan tingkatan kesulitan. Jangan lupa kita harus memperhatikan tingkatan soalnya. Langkah pengembangan alat penilaian yang berikutnya adalah pelaksanaan ujian. Ujian dilaksanakan sesuai waktu dan tempat yang sudah ditentukan sebelumnya serta dilakukan pengawasan baik dari guru maupun panitia dalam tes ujian tersebut. Penafsiran hasil ujian berupa angka atau huruf berdasarkan daya serap siswa lebih dari 75% berarti tercapai. Jika kurang dari 75% berarti belum tercapai. Sebagai tingkat keberhasilan guru dalam mengajar. Jadi, ketika kita melakukan pembelajaran, kemudian melakukan tes atau ujian, maka guru bisa menilai apakah materi yang kita sampaikan bisa diserap oleh siswa seluruhnya atau tidak. Tujuan dan fungsi penilaian. Tujuan dan fungsi penilaian yang dilakukan oleh seorang guru atau pendidik adalah
untuk mengetahui kadar pencapaian tujuan pembelajaran. Jadi, ketika di awal pembelajaran, tentunya kita menyajikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Nah, di sana merupakan tujuan yang pertama dari fungsi penilaian. Yang kedua yaitu memberikan sifat objektivitas pengamatan hasil belajar peserta didik. Yang ketiga mengetahui kemampuan peserta didik. Nah, apakah materi yang kita sampaikan sudah bisa diterima oleh siswa atau tidak? Yang keempat yaitu menentukan layak tidaknya seorang peserta didik naik kelas atau lulus. Nah, ketika kita sudah melakukan penilaian kepada peserta didik, tentunya kita mendapatkan hasil dari tes tersebut. Nah, di sini adalah fungsi dan tujuan dari penilaian. Berdasarkan pemaparan tentang hakikat penilaian pembelajaran, dapat disimpulkan penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Pengajar harus mengetahui sejauh mana pelajar telah mengerti bahan yang telah diajarkan atau sejauh mana tujuan atau kompetensi dari kegiatan pembelajaran yang dikelola dapat dicapai. Tingkat pencapaian kompetensi atau tujuan instruksional dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan itu dapat dinyatakan dengan nilai. Hasil penilaian dapat dijadikan tolak ukur untuk keberhasilan proses pembelajaran dan umpan balik bagi pendidik untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran yang dilakukan. Konsep penilaian yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan belajar peserta didik yaitu pengukuran, pengujian, penilaian, dan evaluasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.